2PM. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersuka cita hadir di rumah Tuhan hari ini. Amin. Amin. Aku mau ajak kita semua bangkit berdiri. Biar mari sama-sama kita siang hari ini memuji menyembah Tuhan dengan semangat. Amin. 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 Sama-sama kita tepuk tangan. Kalau yang belum tahu lagu ini kita belajar sama-sama lagunya. Amin. Langkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama serba. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Teman-teman, kita percaya kita punya Allah yang begitu dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara yang bahkan kita nggak pikirkan. Yang percaya boleh sorakan amin. Amin. Berarti kita bersama-sama yuk. Lebih-lebih dengan segenap hati kita menyatakan pujian ini. Kita tinggikan Tuhan sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi ya. Kita nyatakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yang siap untuk bersorak buat Tuhan, mari tepuk tangan sekali lagi, come on. Sebab kita mau bersorak buat Tuhan hari ini, amin. Amin. Come on. Mari lebih keras lagi, katakan.
maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on, Sophie. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh, aku mau dengar dong suaranya dari sebelah sini. Come on, katakan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari coba yang lebih keras lagi kita sorakan bersama. Terima kasih Tuhan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku Tuhan, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi kita nyatakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Come on, Sophie. Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan ke Tuhan kita. Amin. Kawan sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Berapa banyak yang penuh dengan sukacita di tempat ini, lambaikan tanganmu. Katakan ke kanan kiri, katakan, it's good to have you here, it's good. It's so good to have you here. Awesome. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Saudara bisa merasakan ada energi yang berbeda di antara kita, amin. Ada atmosfer yang berbeda dan saya percaya Tuhan sedang bekerja di antara kita. Luar biasa. Tadi pada saat mersisit saya juga sudah bisa merasakan bahwa rasa-rasanya tahun ini Tuhan akan bawa 2PM naik ke level berikutnya. Katakan amin, saudara. Berapa banyak yang beriman katakan amin. Haleluya. Saudara. Nah hari ini Tuhan mengizinkan kita semua untuk beribadah bersama dan tentunya kami mau welcome jika ada jemaat yang baru pertama kali datang di sini. Jika ada bisa lambaikan tangan dan kami ada di sebelah sana. Welcome home. Kalau belum ada lagi di tengah. Welcome home. Ada lagi? Ada lagi? Nah ada yang saling tunjuk-tunjukkan tapi tidak mau ngaku. Ada lagi di sebelah sini. Boleh samping-samping kanan, depan, belakangnya katakan welcome home. It's good to have you here. Senang sekali beribadah bersama-sama. Luar biasa. Haleluya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali datang, jika belum ada tempat beribadah, tentunya kami sangat welcome untuk teman-teman untuk beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu jam 2 siang di tempat ini. Ya saudara ya, walaupun mungkin ruangannya belum penuh, tetapi dengan iman kita katakan ruangan ini akan penuh. Katakan amin saudara. Haleluya. Nah saudara, bagi teman-teman juga yang belum beribadah bergabung di dalam KUL, saya akan saksikan satu hal tentang KUL saudara-saudara yang saya rasa bisa menjadi satu kesaksian yang membangun iman kita. Nah bagi teman-teman yang baru tahu, baru bergabung, kita bertumbuh dari 6 KUL menjadi 10 KUL tahun lalu saudara-saudara. Dan tahun ini kita mempunyai target mempunyai 20 KUL. Dan yang luar biasanya gini saudara-saudara, saya mendapat kabar bahwa ada satu KUL baru yang baru saja perdana minggu lalu memulai pertemuan atau mungkin rebranding a new KUL namanya Ohana. Ada di sini yang jemaat Ohana? Ya, ada di belakang sana, luar biasa saudara-saudara. Nah KUL ini luar biasa. Pada saat itu mungkin sempat ada sempat digabung dengan Link, lalu kembali mereka memulai kembali dengan KUL Ohana dengan member-member yang baru. Saya kasih kesaksian sedikit boleh ya saudara-saudara ya. Nah ini bocoran japri nih. Tetapi saya belum minta izin sama orangnya, tapi ya biar kita bisa diberkati bersama-sama. Dia bilang begini, kemarin amazing banget sih kok, sampai speechless. 17 orang hadir. Ada junior-junior saya yang dari kampus di IBI. Di sini ada teman-teman IBI. Ada di sini, ada di belakang ya. Ada teman-teman IBI datang. Pada saat saya lagi pimpin worship, saya buka mata lihat mereka semua. Aduh, nyes banget rasanya di dada. Jadi KUL kita bukan sembarangan saudara. Bahkan di KUL pun orang punya hati menyembah Tuhan luar biasa. Ini pertama loh saudara. Dan dia bilang gini, Tuhan baik banget ya. Apalah aku ini sampai Tuhan kasih aku kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan pada saat semua selesai, acara selesai, semua masih mingle. Itu juga luar biasa kok dia bilang. Semua gak ada yang diem, semua ngobrol, semua seru, gak ada yang canggung-canggung. Padahal mereka ada dari mereka yang baru pertama kali ketemu, tetapi mereka terlihat seperti mereka sudah mempunyai chemistry, dia bilang. Terus ada kesaksian lagi dari salah satu jemaatnya, dia bilang begini, perhatikan baik-baik. Thank you loh kok, udah narik gua balik lagi setelah hampir tersesat. See, I think this year, saya percaya dengan visi Paniko bahwa tahun ini adalah tahun di mana pintu-pintu terbuka, saudara. Dan saya percaya ini tahun di mana 2PM akan memasuki dimensi yang baru. Amin, saudara. Di mana pintu-pintu terbuka dan kadang-kadang yang dibutuhkan dari mujizat itu adalah pada saat kita melangkah bersama Dia, ada pintu terbuka, saudara. Saudara pernah datang ke mall yang ada pintu otomatisnya, saudara? Pernah ya? Pintu dari jauh kelihatannya masih tertutup saudara. Perhatikan baik-baik, this is a rema. Dari jauh masih tertutup. Tapi pada saat kita taat sama Tuhan, jalan aja. Saya nggak bisa apa-apa Tuhan, jalan dulu. Pada saat kita jalan, seperti ada sensor saudara, pintunya kebuka sendiri. And I believe that's what's happening in 2PM.
Tuhan tidak membutuhkan orang-orang hebat, tetapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang mengatakan ya. Cool 2 PM is a place where you can grow. Saudara, jika saudara tidak memanfaatkan wadah ini, sangat amat disayangkan. Karena bersama-sama tahun ini kita semua akan mengalami Tuhan bersama-sama. Di cool, di ibadah, di pelayanan, bahkan di acara-acara yang kelihatannya non-spiritual seperti badminton, saya percaya Tuhan pasti akan melawat kita. Katakan amin, saudara-saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Ohana yuk. Pertama kali udah 17 orang, saudara-saudara. Nah, berbicara tentang cool, ada event cool yang not to be missed. Ya saudara, yaitu cool gabungan, bisa ditampilkan. Judulnya Happily Ever After. Jadi ini bukan membahas tentang peran setan di dunia ini, bukan saudara ya. Tetapi tentang bagaimana ada orang berkata, aduh gue takut memasuki pernikahan, gak usah nikah deh. Bahkan saya tahu ada influencer, seorang wanita umur 30-an sekian, waktu itu saya sempat scrolling, dia dengan bangganya mengatakan bahwa dia tidak menikah dan tidak mau punya anak. Kenapa? Karena dia bilang katanya dia mau menikmati hidup senikmat-nikmatnya. Tetapi let me tell you, ada berkat-berkat Tuhan yang tersimpan pada saat kita masuk ke dalam satu institusi namanya pernikahan. Nah, tetapi jika kita masuknya dengan cara tidak benar, jika kita tidak mempersiapkannya dengan benar, maka saudara-saudara kita akan mempunyai struggle yang banyak. Oleh karena itu, kita mengadakan acara ini, kita akan mempunyai narasumber yang luar biasa. Ya, sepasangan suami istri yang mungkin ada bersama-sama dengan kita, dan semua yang single boleh bertanya apa aja ya. Apa aja. Yang X-rated boleh nggak? Nggak boleh kan X-rated ya, tapi ya nanti kita akan coba ya, saudara-saudara ya. Nanti akan ada question and answer memakai application. Ya saudara-saudara bisa bertanya tentang kapan sih Cimariska itu kok mau sama Korendi, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ya saudara-saudara ya. Ya mungkin bisa bertanya tentang Bang Tio sama Kadita. By the way, Bang Tio dan Kadita is back on stage setelah melahirkan. Dua orang ini luar biasa, mempunyai 2 anak di bawah umur 3 tahun dan masih melayani Tuhan. Apalagi yang single, amin saudara-saudara. Apalagi yang single pasti bisa bertumbuh dan tentunya pasti bisa melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, datanglah ke Cool ini, pasang di Google Calendar, pastikan hadir karena pasti kita akan mengalami Tuhan bersama-sama. Lalu selain itu kita juga hari ini kita ada event badminton, silakan. Ya, event badminton ini saudara-saudara hari ini jam 6 sampai jam 9 malam. Dan yang saya dengar biasa dari setelah jam 9 malam itu ada after partinya ya katanya. Ada after partinya, perjamuan katanya, perjamuan. Ya. Habis badminton biasanya roti bakar, pecel lele, ayam geprek gitu ya saudara ya. Nah saudara kalau bisa ikut tinggal pakai baju olahraga, sepatu, bawa raket. That's it saudara. Nah, saudara akan bermain. Ya di sini yang jagoan-jagoan RT gang sempit boleh hadir ya saudara ya. Ya. Haleluya. Awesome. Saudara sukacita ada di gereja Tuhan. Saya senang banget loh. Hari ini saya nantikan banget saudara. Ya, ada satu culture yang saya mau gaungkan di bulan ini, yang minggu lalu sudah dibahas oleh Koaksa, yaitu we are warm towards each other. Kita ini 2PM berbeda dengan ibadah-ibadah raya. Kenapa? Karena mumpung kita masih kecil, kita bisa membangun culture yang sehat. Amin saudara. Dan kita selalu mau ada di perkumpulan yang sehat. Kita nggak mau ada di perkumpulan yang toksik, betul? Nah tetapi perkumpulan yang sehat itu butuh dibangun. Sesuatu yang sehat itu tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya. Itu butuh intensity, butuh usaha, diusahakan dan dibangun dan di-maintain bersama-sama. Nah we are warm towards each other. Apa sih we are warm towards each other? Artinya adalah gini, saya pernah mempelajari bahwa orang datang ke gereja, ini congregation experience-nya Vindi ya. Orang datang ke gereja, the first 30 detik itu sangat menentukan ternyata. Pada saat dia bertemu dengan orang yang dia tahu, chance untuk dia balik minggu depan akan bertambah jauh. Oleh karena itu, di 2PM kita harus sangat warm. Kenapa? Pada saat kita warm, pasti kita merasa kita ini diingini, diterima. Amin saudara-saudara. Oleh karena itu, bisa kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan praktek saudara ya. Kita praktek ya.
Bangkit berdiri, ayo teman-teman. Haleluya. Haleluya. Saudara, we are warm towards each other, simple. Saudara, temui 2-3 orang yang saudara tidak pernah kenal sebelumnya. Tidak pernah kenal sebelumnya. Lalu kenalan, jangan modus ya saudara, udah ada yang modus nih ya saudara ya. Jangan ada yang modus, tetapi kasihilah dengan kasih Kristus. Temui 2-3 orang yang belum pernah kenal, katakan how are you, what do you, saudara melakukan apa, pekerjaan sehari-hari apa. It's good to have you here. Ya saudara silakan. Haleluya. Yang sebelah sini kayaknya belum ada yang samperin, saudara-saudara bisa disamperin. It's good to have you here, senang sekali bisa melihat teman-teman. Saya tahu ada yang usahanya, pekerjaannya asuransi, ada yang pekerjaannya auditor, ada yang kontraktor, ada yang usahanya jualan reptil, jualan cupang. Silahkan saudara ya, luar biasa. Wow, ada yang di sebelah kiri sini sekali belum ada yang sapa. Oh, God is good. God is good. Kalau sudah silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Saudara bisa merasakan kehangatan di antara kita? Amin saudara. Nah saudara sedikit lagi, saya bukan mau khotbah karena nanti waktunya adalah pengkhotbah luar biasa yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Tapi dikatakan gini, di Wahyu dikatakan bahwa nanti ada yang namanya perjamuan anak domba. Ya, di mana gereja Tuhan bertemu dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus sendiri. Dan saya bisa bayangkan di surga nanti sangat hangat. Everybody loves to see each other. Everybody is happy to see each other. Gimana kalau kita latihan dari 2 PM dulu yuk saudara-saudara ya. Setiap minggu diusahakan, direncanakan. Jaim-jaim sedikit lah, kadang-kadang ada yang nggak ngeliat mata kita, nggak apa-apa, saudara kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja diludahi dan dicuekin, masa kita enggak? Kita just do our best. We love each other, we are warm towards each other. Nah ini waktunya untuk kita memberi saudara. Tentunya memberi adalah salah satu bagian dari ibadah kita, yaitu memberikan persembahan dalam bentuk uang. Itu adalah satu bukti tanda syukur kita kepada Kristus, bahwa apa yang kita punya, segala skill, opportunity, kesehatan, semuanya itu berasal dari Tuhan dan kita akan memberikan yang terbaik. Dan saudara-saudara bisa memberikan dengan scan QR dengan yang di atas atau yang di depan bangku saudara-saudara. Dan saudara-saudara bisa pastikan, tentu tolong dipastikan bahwa rekeningnya adalah atas nama GBI PRJ. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terkadang kalau kami mengingat di mana kami berada di karir kami Tuhan, kami tahu itu karena ikut campur tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan kami tidak bisa melakukan banyak hal tanpa penyertaan-Mu. Nah hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik kepadamu. Sebagai tanda bukti bahwa ini adalah ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan bahwa kami mau menjadi orang-orang Tuhan yang menabur benih supaya Tuhan nama-Mu lebih dimuliakan lagi di bumi ini. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Saudara silakan memberi. Haleluya. Hari ini akan ada pertemuan town hall saudara, yaitu pertemuan di mana semua yang kami beri nama committed volunteers yang akan kami adakan di lantai 9. Buat teman-teman yang mungkin tertarik dalam pelayanan juga mungkin boleh ya ikut ya. Yang mau tertarik pelayanan juga boleh join, bisa hubungi teman-teman yang sedang bertugas. Kita akan ada yang namanya town hall. Please join kalau kalian tertarik untuk melayani Tuhan. Haleluya. I'm so excited for 2024. Akan ada pengumuman-pengumuman yang dirahasiakan selama berbulan-bulan dan didoakan. Ya saudara-saudara ya, I cannot wait to see Tuhan bekerja di luar biasa di tahun 2024. Tadi saya barusan meeting budget, saya belum boleh membocorkan acara-acara di 2024, tapi stay tune, follow IG kami, follow IG GBI PRJ, akan ada pengumuman-pengumuman yang akan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.
lagu pujian ini hanya dengan kata-kata, tapi sungguh-sungguh dari hati kita. Kita bawa pujian ini, kita naikkan sama Tuhan. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Like
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan hanya Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita kami buat suratnya. Hanya Tuhan penolongku. Engkau setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya, Sungguh ku berserah, percaya sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Percaya, ku percaya. Terima kasih Tuhan.
terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Mari sekali lagi. Yes Lord. Mari sekali lagi kita nyatakan dengan iman. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Sebab hanya Kuasa-Mu Tuhan yang terlebih besar di tempat ini. Kemuliaan buat Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Thank you Jesus. Bapak terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tahun 2024 kami percaya pintu-pintu sudah terbuka ya Tuhan. Sama seperti Kau sudah membuka sebenarnya pintu kepada tanah Kanaan waktu Kau jemput bangsa Israel. Kami hanya perlu melangkah Tuhan, satu langkah bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya mungkin kami gak bisa banyak melihat apa yang akan terjadi. Tapi the wave of your goodness, itu seperti wave di laut yang tidak ada berhenti menyirami semua kehidupan kami ya Tuhan. That's why kami excited, kami mau belajar firman-Mu. Sehingga kami tidak jadi orang bodoh Tuhan. Sehingga kami jadi orang yang bijaksana ya Bapak. Supaya kami tidak sia-siakan masa muda kami. Tapi di masa muda kami, di prime time kami justru belajar firman. Kami belajar siapa Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami belajar mengalami Engkau Tuhan. Itu doa kami. Supaya bukan di sini saja kami mengalami Engkau, tapi di luar sana kami mengalami Engkau. Supaya kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara, tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk saudara. Oke, selamat siang semua. Ini kayaknya kalau saya lihat muka-mukanya selalu tegang ya kalau saya yang khotbah. Nggak cuma di sini, di IR-IR lain juga kalau saya mulai begini semuanya kok kayaknya tegang ya gitu ya. Jangan tegang, yang tegang itu harusnya saya saudara. Karena saya ada di hadapan orang-orang yang akan mengubah dunia, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi.
So, saya masih lihat masih banyak yang tegang. Jangan tegang, seolah-olah kayak takut firman Tuhan bakal negor ya. Tenang saudara, gak bakal ditegor, paling cuma ditabrak sama firman Tuhan. Ya, katakan kepada sebelah-sebelahnya, fokus tapi santai. Nah, saudara, hari ini saya akan bagikan agak sedikit berbeda. Saya akan lumayan mungkin mengajar atau teaching, jadi bisa ya hari ini belajar sama saya ya, gitu, untuk kita belajar sesuatu yang luar biasa daripada firman Tuhan. Tolong buka slide-nya Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 18 sampai 19, nggak usah dibaca dulu. Nah, Yesaya kalau saudara baca Yesaya 43, Tuhan itu sedang berbicara lewat Nabi Yesaya dan dia sedang mengingatkan kepada bangsa Israel semua perbuatan-perbuatan Tuhan waktu dia jemput bangsa Israel. Bahkan dia bilang dari semula sudah aku bentuk dan aku pilih. Nah, kemudian dia ingetin semua apa yang dia lakukan waktu Exodus, perjalanan keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Dia ingatkan apa yang terjadi di Babel, semua segala macam. Tuhan bilang, kau sudah ingat kehebatanku, kasihku, hal ajaib-ajaib yang aku bilang. Dia bilang semua dari ayat 1 sampai 17 kalau saudara baca. Dan yang menarik ayat 18 dia ngomong begini, perhatikan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Jadi dia bilang, kamu sudah lihat kuasaku, kehebatanku, aku ini, aku itu, dari 1 sampai 17, tapi di 18 bilang 1 sampai 17 jangan diingat-ingat lagi. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Siapa yang di sini percaya 2024 ada sesuatu yang baru terjadi di hidup saudara? Lambaikan, come on, dengan iman. Sesuatu yang baru akan terjadi, amin. Nah, saudara perhatikan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan selalu melakukan sesuatu berdasarkan prinsip dan pattern. Perhatikan. If God does something, He always does something based on a principle and a pattern. Ya. Jadi dia bilang di ayat ini, aku akan membuat sesuatu yang baru. Artinya begini, kamu jangan ingat-ingat yang dahulu. Kamu belum lihat apa-apa daripadaku. I'm going to renew something in your life. I'm going to do a renewal. Perhatikan, sebut renewal. Katakan renewal, 1, 2, 3. Renewal. Jadi Tuhan selalu punya pattern dan prinsip. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara harus temukan prinsip. Dan saudara harus temukan pattern. Itu baru namanya saudara mengunyah firman Tuhan. Bahasa yang dipakai adalah rumination. Kalau kita baca firman Tuhan cuma sekedar lewat, apalagi lewat devosional, apps atau buku dan segala macam sudah dijabarkan pengertiannya, remanya, logosnya sudah dikasih, kita cuma swallow. Tapi kita harus temukan pattern dan prinsipal. Karena kalau saudara temukan pattern dan prinsipal dan bisa diaplikasikan kehidupan kita, kehidupanmu berubah total. Ya, kalau kita lihat dari firman ini, kita belajar dari sini karena ini dasarnya, aku akan membuat hal yang baru, kata Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di sini, apa yang saudara temukan tentang prinsipal? Prinsipal is why God does something. Selalu gitu. Prinsipal selalu adalah kenapa ini terjadi di Alkitab. Kenapa Tuhan melakukan ini? Gitu ya. Kalau saya ketemukan dari ayat ini, prinsipalnya itu adalah selalu begini. Kalau dari ayat ini kita belajar, God will renew something in your life when you move to the next stage of life. Benar gak? Makanya dia bilang, hey umat Israel, kamu sudah aku jemput keluar. Kamu sekarang sudah di tanah Kanaan. Tapi jangan ingat-ingat yang dulu. Karena aku akan bikin sesuatu yang baru. Artinya, when we move to the next stage of life, God will do something new in our life. That's the principle. Makanya kalau kita nggak mau maju, kita nggak mau melangkah dari zona nyaman,
Tuhan bakal buat sesuatu yang baru gak? Enggak. Jadi kalau Tuhan bilang dia udah buat sesuatu yang baru, you need to go out from your safe zone. Baru kamu akan bisa melihat jalanan dan sungai-sungai yang baru. Kalau saudara bisa temukan prinsipal kayak gini waktu baca Alkitab, your life will never be the same. Ya, kita harus maju, masuk kepada kehidupan yang baru. Kita nggak boleh stay di dalam zona nyaman. Nah, prinsipal kedua yang saya ketemu dari ayat ini adalah God always intend that the Christian, bahwa anak-anak Tuhan, kehidupannya itu adalah progression and not regression and not stagnation. Betul? Karena Tuhan bilang, I'm going to make something new. Hey, lihat katanya. Kalau dia bilang lihat, artinya lihat ke depan. Artinya kehidupan orang Kristen, prinsipnya apa yang ditentukan sama Tuhan? Adalah progression and not stagnation. And not regression. Regression menurunan, stagnasi diam aja. Maka prinsip yang ditemukan adalah kehidupan orang Kristen harus selalu maju, melangkah, berkembang. Kalau saudara ngerti ini, kita pasti akan tahu bahwa zona nyaman lah yang akan membuat kita nggak ketemu sama sungai dan jalan-jalan yang baru. Nah, bagaimana kita sudah ketemu prinsipal. So that's how you read the Bible. Temukan prinsipalnya, write it down. Saya cuma ketemu 2. Tapi kalau Roh Kudus berbicara sama saudara, saudara bisa ketemu lebih banyak mungkin. Setelah ketemu prinsipal, you need to see the pattern. Tuhan ngomongin tentang renewal, betul? There must be a pattern of renewal. Betul? Nah, there must be a pattern of renewal. Bagaimana Tuhan merenew something? Bagaimana Tuhan create something? Saya kasih contoh. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia memulai dengan siapa? Dia memulai dengan Adam. Betul? Waktu Tuhan mau membuat suatu bangsa yang namanya Israel, dia memulai dari mana? Dia memulai dari Abraham. Waktu Tuhan mau pindahin bangsa Israel ke Kanaan, dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan yang namanya Musa. Waktu Tuhan mau mengerjakan cross, the salvation, dia mulai dengan seorang perempuan yang namanya Maria, betul? Dari situ kita akan ketemu pattern bahwa when God wants to renew something in your life, in your work, in your family, and everything, God always start with an individual. Jadi kalau mau ada terjadi pembaharuan yang baik di dalam kehidupan kita, the main ingredients of renewal is us. It's the individual. Makanya kalau teman-teman yang ikut retret, teman-teman bisa perhatiin kata Koeradi. If you want a revival to happen, it always start from a person. That's the pattern daripada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara pengen sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupanmu dan saudara gak suka dengan kehidupanmu yang sekarang, you need to start with personal transformation. Itu judul khotbah siang ini, baru di judul loh ya. Masih bisa fokus ya sama saya? Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Jadi saudara tahu kalau saudara pengen sesuatu yang baru terjadi di dalam karirmu, di mana saudara pertama kali memulai? Di diri kita sendiri. Nah, tolong tampilkan next slide perjalanan daripada kehidupan kita. Saudara lihat ada hati, ada pikiran. Pikiran itu yang saya warnain karena hari ini tentang personal atau mind transformation. Ada hati, ada pikiran, ada action, ada habits, karakter, dan destiny. Hati yang diubahkan gak cukup cuman hati yang diubahkan. Harus mengalami perubahan pikiran. Kalau saudara mengalami perubahan pikiran, maka apa yang kamu pikirkan itu yang kamu perbuat, betul? Action. Dan action yang kamu lakukan terus berubah menjadi habit. Dan karakter kita adalah kumpulan daripada habits kita. Dan karakter kita seperti apa, destiny kita akan menjadi seperti itu. That's
how our life sebenarnya tertata. Jadi kalau saudara pengen a new destiny, kalau saudara pengen new resources, saudara pengen pasangan yang baru. Ada di sini yang mau pasangan? Yang masih jomblo, ada yang amin. Ini gede banget mulutnya nih, saya kelihatan. Ya. Kalau saudara pengen pasangan yang baru, saudara berubahnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Saudara pengen keluarga yang baru, saudara pengen a new whole finance, saudara pengen karir yang baru yang lebih bagus, saudara mulai dari akar. Seringkali kita mulainya langsung cari apa yang kita nggak punya. Benar gak? Padahal kalau kita ikutin patternnya, sampai ujung karakter kita lah yang menarik semua yang baik itu pada kita. Tapi kita kebanyakan cari dulu yang kita belum punya. Tapi kita harus start dari dasar. Nah, perubahan hati itu saudara udah nggak usah lakukan. Karena Tuhan sudah ganti hatimu dengan yang baru. Jadi kalau saudara lihat, Tuhan sudah memulai pekerjaan di dalam kehidupanmu. Supaya destinimu bagus. Tuhan sudah mengubah hatimu. Yang kita harus ikutin sekarang adalah we have to change how we think. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya saya warnain dia warna yang beda. Saudara, kalau saudara pengen transform yourself, dan kalau saudara transform yourself, God will make something new for you. Cara kamu transformasi dirimu adalah kamu harus ubah cara kamu berpikir. Mari kita baca ayatnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Kalau saudara pengen jadi orang yang berubah supaya masa depanmu berubah, saudara harus ubah apa dulu? Cara kita berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian firman Tuhan berkata lagi demikian, Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat apa? Perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. For as he thinks in his heart, so is he. Simpelnya kalau saudara selalu bilang gak bisa, gak mampu, saya anak rantau, saudara akan begitu terus kehidupannya. You will never conquer Jakarta. Jakarta penuh dengan gedung-gedung tinggi, betul? Corporate yang besar-besar. Tapi kalau kita bilang kita nggak bisa, begitulah kehidupanmu. Bukan saya ngomong, saudara. Firman Tuhan yang ngomong. Kalau saudara lihat semua orang sukses yang nggak kenal Tuhan, kalau saudara baca, nonton dia punya dokumenter, turning point mereka bukan di Tuhan, turning point mereka di pikiran mereka sendiri. Karena firman Tuhan ini berdaulat, kita harusnya lebih daripada mereka. Karena hati kita sudah diubahkan. Yang gak berubah-berubah itu apa? Pikiran kita. Karena itu kita harus ubah diri kita dengan cara ngubah bagaimana cara kita berpikir. Dan menurut saya itu lebih susah dari segala sesuatu untuk ubah cara kita berpikir. Banyak yang berubah mungkin awal tahun ini langsung pergi nge-gym. Gym rame, betul? Ya. Tapi nanti di tengah-tengah di bulan Februari, di bulan Maret, orang yang Januari nge-gym dia akan ngaca. Kok begini aja ya? Bener gak? Kok begini aja ya? Kagak berubah-berubah. Akhirnya dia berhenti fitness gak? Dia berhenti nge-gym. Pikirannya harus berubah. Minimal 1 tahun nge-gym baru kelihatan seperti apa. Betul? Harus ada perubahan pikiran, saudara. Nah, saya kasih cara, saudara. Kenapa saudara harus berubah? This is a reflection to us, semua kita. Dan ini termasuk buat para pemimpin juga. Kenapa kita harus berubah? Nomor 1, tadi kita udah tahu. Karena Tuhan mau berbuat yang baru. Kalau you gak berubah, kantong anggur lamamu gak bisa
menahan atau masuk perubahan yang baik dari Tuhan. Karena Tuhan bilang, hei berkat yang dulu itu dulu. Saya udah move on kata Tuhan. Saya mau buat sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kamu gak ikut berubah, kamu gak bisa ikut perjalanan berkat demi berkat, berkat demi berkat. Saya gak lagi khotbah tentang berkat. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau sesuatu yang baru, apalagi tema kita pintu hati kebuka. Kita harus berubah dari diri kita sendiri dulu. Betul? Kenapa lagi kita harus berubah, saudara? Karena firman Tuhan di Roma 12 ini bilang, kalau kita nggak berubah, kita nggak ketemu kehendak Tuhan yang sempurna. Dulu beberapa saya pernah dengar cerita, ada pasangan yang mau menikah, sudah pacaran belasan tahun tapi nggak nikah-nikah. Diselidiki sama pendetanya, ini cerita betulan. Kenapa nggak nikah-nikah sih, sudah belasan tahun? Kenapa nggak masuk ke dalam dunia pernikahan? Lalu dia bilang bahwa mama saya sudah meninggal. Apa hubungannya sama mamamu? Soalnya waktu mama meninggal dia bilang begini, kamu nggak boleh nikah dulu ya, sebelum cici-cicimu menikah. Dan cicinya nggak cuma satu, saudara, ada 3. Dan 3-tiganya masih jomblo. Cuman dia doang yang sudah pacaran belasan tahun. Karena dia nggak ubah cara pikirnya. Dia diperangkap sama cara pikir mamanya yang udah kolot. I'm sorry to say, sudah mati lagi. Gara-gara itu dia nggak nikah-nikah. Karena itu kamu harus berubah. Kalau nggak kamu nggak dapat kenal dengan kehendak Allah yang sempurna. Akhirnya si pasangan ini dia ubah cara pikir dia dan dia akhirnya nikah, dan pernikahannya diberkati luar biasa. Tapi karena dia berubah cara pikirnya, maka dia ketemu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah buat mereka menikah. Understand kenapa kamu harus berubah? Dan yang ketiga adalah begini, kenapa saudara harus berubah? Karena dunia itu terus berubah. Kalau dunia berubah, dia gak minta izin sama kita. Betul? Dia berubah aja, dia gak pernah minta izin sama kita. Saya mau berubah nih. Saya bentar lagi mau ada yang namanya AI, Artificial Intelligence nih. Dia gak bilang tiba-tiba AI udah di mana-mana. Dan semua orang sekarang pakai AI. Lama-lama kita jadi bego. Kita ketinggalan sama AI. Kalau saya pemimpin perusahaan, mendingan saya pakai AI daripada saya pakai orang. Kalau kita nggak berubah, jadi tambah pinter. Saudara mau kerja apa nanti? Benar gak? That's why we need to change. Nah, bagaimana cara kita berubah, saudara? I'm glad you ask. Yang pertama, cara kita berubah. Next slide. Satu kata yang saudara mungkin gak pernah jarang dengar. Contemplation. Atau berpikir panjang. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Gak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Nah, ini yang menurut saya bahaya. Tidak berpikir panjang. Berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau saudara pengen ini berubah supaya kehidupanmu berubah, yang kamu harus lakukan pertama adalah belajar berpikir panjang. Tanpa saudara berpikir panjang, kamu gak akan tahu apa yang harus diubah dalam kehidupanmu. Karena kita terjebak di dalam rutinitas. Kita terjebak di dalam kesibukan, kita terjebak di dalam SOP, betul? Hari ini Bang Pen pertama sendirian jadi stagehand, luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan.
Tapi dia bisa melakukan tugasnya karena saya udah tulis SOP-nya banyak banget. Tinggal diikutin, benar gak? Kalau dia ikutin itu terus, ibadah jalan gak? Ibadah jalan, tapi belum tentu berubah. Dia perlu satu waktu diam dan dia berpikir panjang. Kenapa gak begini? Kenapa harus begini? Kalau begini, nanti gimana? Karena seseorang bisa berpikir panjang, hewan gak bisa. Makanya kita akan tahu apa yang harus diubah. Tanpa kita berpikir panjang, kita gak akan bisa kemana-mana, saudara. Pikir panjang itu artinya seperti Alkitab bilang rumination atau merenungkan. Merenungkan atau pikir panjang itu adalah pemikiran yang diarahkan. Dan semua kita adalah generasi gadgets yang gak bisa fokus lebih dari 1 jam. Baru kerja sebentar lihat handphone, baru kerja sebentar lihat handphone. Kita harus kembalikan cara atau kemampuan untuk berpikir panjang, saudara. Dulu waktu saya di Eropa, saya sering jalan-jalan ke Roma, ke Barcelona, ke negara-negara yang bagus-bagus, saudara. Dan setiap kali kita pergi jalan-jalan selalu yang diingetin adalah hati-hati sama pencopet, betul? Ya, pencopet itu jago banget. Ya, satu hari saya pernah ketemu pencopet, saudara, dia berempat. Satu pakaiannya kayak gembel, satu pakaiannya kayak businessman, satu pakaiannya kayak beda-beda, saudara, dan mereka berorkestra dan entah gimana tangannya bisa masuk ke dalam tas saya yang ada di depan. Tapi untung Roh Kudus bilang saya, enggak ya. Saya pegang, oh ada tangan. Langsung tuh di bus itu, saudara. Pas lagi saya pegang perut saya, kan ada tas di sini. Ada tangan, kaget saya. Lalu pas saya kaget, wih, saya ngomong begitu, langsung tiba-tiba ada beberapa orang yang keluar dari bus. Terus saya pikir, gimana caranya mereka bisa punya strategi begitu hebat? Akhirnya saya ketemukan jawabannya dari Alkitab, pikir panjang. Itu pencopet pasti nggak ada kerjaan di rumah. Pikirannya cuma apa? Besok gimana caranya tangan gue masuk ke dalam tas yang ada di depan, yang ada di samping, yang ada di belakang, betul? Dipikirin terus, ketemu gak jalannya? Ketemu. Pikir panjang tuh begini, ya saudara, pikir panjang tuh begini. Kalau ini gua terusin, jadi apa gua? Bisa gak? Kalau kebiasaan ini aku terusin, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, saya jadi apa? Kalau habits ini aku terusin, aku jadi apa? Itu pikir panjang. Makanya jangan terlalu sibuk, kita perlu waktu untuk berpikir panjang. Dulu saudara, kalau saudara yang sekolah di luar negeri, saudara pasti tahu bahwa kita semua student. Di negeri orang, student itu julukannya kopet, betul? Pelit. Ya. Oh, banyak yang nggak tahu ya apa itu kopet. Ya, pelit ya. Jadi kalau setiap kali makan di luar kagak pernah kasih tip. Tipnya patungan. Paling seneng makan rame-rame, satu meja. Wah, bersepuluh. Wow, mantep. Jadi seorang 10 sen aja. 20 sen. Nanti kelihatannya gede buat kasih waitersnya gitu. Nah saya juga begitu, kopet. Kagak pernah mau beli minum. Minuman mahal banget saudara di luar negeri, betul? Kagak pernah mau kasih tip. Itu waktu student, gak apa-apa katanya. Waktu student kopet gak apa-apa. Nah akhirnya saya udah pergi kerja. Saya pertama kali kerja. Dan saudara tahu kalau di luar negeri kalau kerja gajinya pasti beda sama part time ya. Gajinya pasti lebih besar. Tapi ternyata waktu saya makan di luar saya masih kopet saudara. Kagak mau beli aqua. Tahan aus sampai wah kebakar. Yang penting gak beli minum, yang penting gak kasih tip. Kalau kita berhasil keluar dari restoran gak kasih tip, seneng banget.
Haleluya. Tapi satu hari saya berpikir, kalau ini saya terusin, saya jadi apa ya? Dan saya pikir terus, oh akhir tahun saya makan di luar mungkin total 20 kali sampai akhir tahun. Saya hemat $20. Jadi kaya gak? Kagak sih. Tahun depan berarti hemat jadi $40, $50. Jadi kaya gak? Enggak sih. Saya pikir panjang terus. Karena kita hidup di dalam firman Tuhan, muncul satu pikiran saya. Bahwa kamu akan diberi karena kamu memberi. Dari situ karena pikir panjang, saya sadar bahwa saya 5 tahun lagi gak mau jadi orang kopet. Sejak saat itu, saya kasih tip. Dan saya berubah, saudara. Saudara kudu belajar pikir panjang. Karena dengan pikir panjang kamu akan terima buah yang namanya metanoia. Perhatikan baik-baik. Metanoia itu kalau kita bahasa Indonesia ngertinya bertobat. Selalu asosiasinya sama dosa. Padahal dosa bahasa Greeknya adalah hamartia. Apa itu hamartia atau dosa? Tidak tepat sasaran. Kalau saya pelit, saya itu orang Kristen yang gak tepat sasaran kata Tuhan. Karena orang Kristen harusnya memberi. Bukan harusnya mengambil. Karena kita pikir panjang, kita bisa metanoia. Metanoia artinya bertobat, yaitu sama dengan to change one's mind. Bagaimana saudara diberkati? Bukan kalau saudara dapat kerjaan baru. Bagaimana kamu diberkati? Bukan kalau kamu dapat kangtau baru. Kamu diberkati kalau kamu bisa dapat perubahan pikiran. Itu namanya berkat. Di usia dewasa muda harusnya independen. Tapi masih dependent. Itu hamartia. Tidak tepat sasaran. Harus berubah. Temukan metanoia itu dengan berpikir panjang. This is my life. Apakah saya suka hidup saya atau tidak? Pikir panjang. Kalau kadang-kadang kita anak muda suka ngomongnya agak-agak sedikit kasar atau porno-porno sedikit, saudara. Coba pikir, kalau saya yang cowok ya, terutama yang cowok ya, kalau saya begini terus mulut saya jadi apa 5 tahun lagi? Mungkin masuk kantor polisi kali karena dilaporin orang. Ya, jadi yang nomor 1 itulah contemplation atau berpikir panjang. Nah, saya mau ajak kita masuk lagi lebih dalam, saudara. Ya, tetap fokus di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Di next slide. Firman Tuhan bilang begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata-senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Kami mematahkan setiap apa? Siasat. Siasat dari mana? Dari sini. Betul? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Jadi siasat itu pemikiran yang salah, yang jahat itu adalah kubu dan benteng-benteng. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ilustrasi ya saudara ya. Botol ini. Air ini bentuknya apa saudara? Kalau saudara lihat. Bentuknya botol, bener gak? Ini bukan pertanyaan jebakan ya, gak usah tegang. Kalau saudara lihat air ini, saudara ngomong air botol, bener gak? Ya, bentuknya botol. Tapi sebenarnya air bentuknya bisa macam-macam, betul gak? Ya, air ini bentuknya botol. Botol ini adalah pikiranmu. Air adalah kehidupanmu. Artinya apa? Kehidupanmu
nggak bisa melebihi bentuk botol ini. Nangkep gak? Pikiranmu adalah botolnya. Dan air adalah kehidupannya. Makanya firman Tuhan bilang apa yang bahasa Inggris? Do not confirm. Confirm itu dari bahasa Latin cum. Masuk. Go inside. Jadi dia bilang jangan masuk ke dalam pattern pemikiran yang sudah disediakan sama dunia. Tapi trans itu artinya melebihi, go beyond, harus transform. Supaya kamu keluar dari bentuk pemikiran yang disediakan sama si jahat dan dari dunia. Ya, jadi kamu harus keluar. Kamu nggak kalau kamu nggak suka sama kehidupanmu, kalau kamu nggak suka sama pekerjaanmu, kalau kamu nggak suka sama pasanganmu, kalau kamu nggak suka sama apapun, itu semua karena kamu berpikir seperti itu. Kamu harus trans. Makanya trans dipakai buat transgender. Menciptakan lebih daripada 2 gender yang diciptakan Tuhan. Tapi nggak bisa ciptakan gender apa-apa. Makanya dia bilang harus keluar. Kehidupan harus keluar kepada bentuk yang baru. Harus keluar kepada pemikiran yang baru. Harus pindah. Kata Paulus begitu. Kalau kamu nggak pindah ke pemikiran yang baru, kamu nggak akan bisa lihat hal baru yang Tuhan kasih. Jadi kalau saudara punya masalah di dalam kehidupan, saudara punya kesakitan di dalam kehidupan, saudara nggak suka sama kehidupanmu, semua karena cara kita berpikir. Kita harus keluar daripada benteng-benteng itu. Karena itu saudara, ini adalah poin saya yang kedua atau yang terakhir saudara, it's very simple. Think how you think. Perhatikan. Yang pertama tadi adalah belajar untuk berpikir panjang. Yang kedua, pikirkanlah bagaimana cara kamu berpikir. Is it good or is it bad? Apakah itu benar? Apakah itu salah? Bayangin saudara, air ini bisa jadi apa aja. Dan saya mau bilang saudara bisa jadi apa aja. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bikin mustahil cuma cara kita berpikir. Saya ketemu teman kantor saya saudara. Bebek cerita gak apa-apa ya. Teman kantor saya kurang lebih saya tahu lah. Posisi dia, kira-kira dia gaji berapa, kurang lebih range-nya saya ada di kepala saya lah. Tapi teman saya ini dia udah menikah, dia punya 1 anak. Saya tahu dia tinggal di apartemen. Saya pernah tanya, apartemenmu berapa besarnya? 50 meter kuadrat. Oh oke. Anaknya umur berapa? Oh anaknya sekarang udah mau 3 tahun, 4 tahun yang lagi aktif-aktifnya bukan main. Lalu saya bilang sama dia, kenapa gak cicil rumah? Saya bilang gitu sama dia. Kenapa gak ambil KPR? Dia sendiri yang mengeluh rumahnya kecil gak enak. Anaknya maunya keluar rumah melulu, karena rumahnya kecil. Saya bilang sama dia, kenapa gak KPR? Tahu gak dia ngomong apa? Istri saya pasti gak setuju bro, dia bilang. Karena istri saya, dia bilang satu keluarganya menentang yang namanya bank. Kalau kamu ambil KPR, kalau kamu ambil cicilan, kalau kamu ambil ini, itu segala macam, kamu tuh rugi sama bank, kamu tuh diambilin duitnya sama bank. Dia bilang kayak gitu. Nah karena pemikiran ini yang membentuk dia terperangkap di sini, dia nggak maju-maju ambil KPR kan. Tapi saya tahu dia sebenarnya bisa. Saya tanya, kamu bisa gak? Bisa sebenarnya. Lalu apa yang menyebabkan kamu nggak bisa maju? Ya karena pemikiran dari keluarga istrinya. Duitnya ada gak buat beli rumah? Nggak ada. Karena duitnya nanti ada waktu dia udah ambil KPR. Karena sesuatu yang baru akan disediakan Tuhan kalau kamu melangkah to the next stage of life. Dia nggak bisa lihat gimana cara dia lunasin KPR, saudara. Tapi saya mau tahu kalau hidup di dalam Tuhan, berkat itu datangnya waktu kamu melangkah. Bukan di tempat ini, di zona nyaman. Kamu nggak bisa lihat apa-apa di depan.
Berapa banyak saya lihat orang-orang yang ambil KPR berani. Bank bilang apa? 15 tahun kamu baru bisa lunas, 20 tahun kamu baru bisa lunas. Tapi begitu mereka jalani dengan iman, ada yang 3 tahun udah lunas. Ada yang 5 tahun udah lunas. Karena Tuhan akan bikin jalan dan sungai-sungai di padang gurun. Berikan tepuk tangan buat dia. Coba next gambar. Transform. Jadi bagaimana cara kita transform ourselves is by transform how we think. Itu adalah step pertama. Dan kalau saudara lihat gambar ini adalah proses transformasi. Kalau saudara ketik transformasi di Google, keluar ini saudara. Dari ulat, lalu dia berubah jadi krisalis, lalu dia jadi kupu-kupu. Betul? Nah sekarang begini saudara. Kalau ada yang suka sama ulat, gak ada yang suka, betul? Kalau saya lihat ulat, cuma ada 2 kata buat ulat buat saya. Nomor 1 jijik, nomor 2 pelan. Betul? Gak ada yang suka sama ulat. Nah bayangin begini, kalau seorang atau seekor ulat, waktu dia jadi ulat, saya jijik sama lambat, betul? Mau jalan ke sono nggak nyampe-nyampe. Lalu saya sudah transformasi karena itu hal yang natural. Saya udah dikasih sayap sama Tuhan sebenarnya. Saya udah jadi makhluk yang indah, betul? Ada yang koleksi ulet? Gak ada. Koleksi kupu-kupu ada, benar? Saya udah diingini orang. Tapi kalau ulet ini gagal merubah cara pikirnya, saya jalannya pelan. Saya gak bisa terbang. Dan saya gak diingini orang. Dia akan jadi kupu-kupu yang jalan di tanah. Untungnya kita belum pernah lihat. Betul? Makanya sudah di dalam transformasi, saya yakin Tuhan sudah kasih sesuatu yang luar biasa buat kamu. Ini doang yang harus berubah, melangkah, ambil resiko, timbang resikonya. Jangan sampai kita jadi kupu-kupu yang masih punya pikiran seorang ulet. Gak ada yang suka sama saya. Saya lambat, nyampe ke sono tuh lama banget saudara. Ini adalah proses daripada transformasi. Saudara harus terobosi itu. Nah bagaimana cara mengetahui pikiran yang gak benar saudara? Bagaimana cara mengetahui pikiran yang salah? Kalau saudara menghasilkan buah yang tidak efektif, atau bahkan saudara tidak berbuah sama sekali, kemungkinan besar kehidupanmu salah dan itu berasal dari cara pikirmu. That's it. Karena cara pikir akan menghasilkan action, habit, dan itu membentuk kehidupanmu. Dan bagaimana cara untuk mengetahui cara pikir yang salah? Adalah dengan belajar yang benar. Perhatikan baik-baik. Saudara mau tahu cara pikir mana aja yang salah? Saudara harus belajar yang namanya kebenaran. Kalau saya, waktu kecil, dan zaman-zaman mungkin teman-teman di sini yang umurnya udah agak-agak tua, kita pasti pernah ingat gak iklan di TV dulu? Di Terawang, diraba, sama dilihat, apa? Loh kok kamu tahu? Ya, dulu di TV kita diajarin gimana cara deteksi uang benar. Pemerintah gak kasih kamu 100 uang palsu supaya kamu belajar, betul? Dia cuma ajarin gimana cara tahu yang benar. Dilihat, diraba, diterawang. Begitu juga dengan pikiran. Kalau kamu tahu kebenaran, yang palsu segera kamu akan tahu. Baca Alkitab gak? Nah, itu dia. Belajar Alkitab gak? Kalau ininya mau benar, ininya mau pintar, ininya mau maju, ininya mau ketemu pintu yang Tuhan sediakan buat kita. Kamu harus belajar firman Tuhan, titik. Makanya di sini ada program devotion, belajar firman Tuhan. Jangan cuma swallow, pelajari firman Tuhan. Temukan prinsip, temukan pattern. Saya rindu yang di sini tuh ngerti firman Tuhan. Hah? Tuhan pernah lakukan itu? Di Alkitab mana? Jangan kayak gitu lagi orang Kristen.
Tapi harus belajar. Tahu gak ada Habakuk? I'm sorry saudara, mungkin firman hari ini keras. Tapi saya gak pengen saudara jadi orang bodoh. Saya pengen saudara punya kehidupan berkemenangan. Kalau kamu mengerti firman Tuhan, kamu pelajari firman Tuhan, kamu gak perlu lagi ke Koeradi, kamu gak perlu lagi ke Koaksa, kamu gak perlu lagi konseling, karena kamu tahu bedain mana yang benar dan mana yang salah. Orang Kristen itu kadang masih susah bedain yang benar dan yang salah. Harusnya kita membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik buat kita. Itu orang Kristen. Kita masih terjebak, aduh itu boleh gak ya, ini boleh gak ya, itu boleh gak. Harusnya kamu itu bisa bedakan mana yang baik dan mana yang terbaik buat kehidupan. Karena itu harus belajar firman Tuhan. Makanya si Paulus bilang begini. Dia bilang begini, benteng-benteng itu, ya, benteng-benteng ini, kamu harus punya the word of God. Dan harus taklukkan benteng ini. Taklukkan itu artinya pertemukan pikiran yang salah dengan kebenaran. Dan biarin kebenaran itu hancurin benteng satu demi satu, satu demi satu. Waktu kecil kita diajarin apa? Kamu kalau kolektor pakai duit kecil. Betul? Kamu kalau kolektor pakai duit sisa lah. Akhirnya kita memberi dengan duit kecil. Disuruh berdoa di sini juga doanya salah. Tuhan, terimalah pemberian kami yang seadanya atau yang kecil ini. Firman Tuhan bilang apa? Kalau memberi dengan yang terbaik, harus terobosi terus. Gambar saya yang terakhir. Tolong di next. Ini, saudara, saya pernah ke tempat ini. Ini adalah negara Lituania. Pernah dengar Lituania? Saya mungkin satu-satunya orang yang pernah ke Lituania. Litauen kalau bahasa Jerman. Saya pernah ke Lituania karena waktu itu tiket kereta cuma $10. Lagi sale, saya sama teman-teman pergi ke Lituania. Sudah percaya sama saya, nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada apa-apa di sana. Cuma ada objek wisatanya ini. Nah kalau saudara lihat ini kayak stronghold, betul? Zaman dulu benteng, ya mungkin di Lituania kayak begini, tapi zaman dulu benteng mungkin lebih kuno, arsitekturnya lebih jelek, tapi tembok tinggi, berlapis-lapis, betul? Pakai bata atau pakai batu, saudara. Nah waktu saya kesini, saudara, saya kelilingin benteng ini karena pusat wisatanya cuma ini. Masa saya nggak kelilingin? Nah saya kelilingin, saya masuk ke dalam. Dan waktu saya kelilingin, saya masuk ke dalam, saya dapat revelation dari Tuhan. Dia bilang begini, ini tuh seperti tembok Yeriko, dia bilang. Lalu saya bilang sama Tuhan, tembok Yeriko dari mana? Saudara tahu cerita tentang Wall of Jericho? Yang dikelilingin 7 kali? Yang kelilingin itu memuji-muji Tuhan? Betul? Lalu akhirnya temboknya runtuh, kita tahu itu ya. Gitu. Nah, Tuhan bilang sama saya, tembok ini tuh kayak tembok Yeriko. Dan Yeriko itu memang secara fisik dia adalah pivot atau strategic town-nya yang harus di-conquer waktu masuk tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka ke tembok Yeriko, mereka 40 tahun, benar gak? Ngider karena mereka gak berani lawan orang-orang yang ada di Kanaan. Mereka terjebak dengan pikiran mereka 40 tahun. Wandering, mulai dari satu titik, balik lagi ke titik itu, balik lagi ke titik itu, balik lagi ke titik itu. Dan Tuhan bilang, waktu saya berfirman kepada Joshua, Tuhan sebenarnya memberikan the word. Caranya bisa apapun kata Tuhan, dia ngomong sama saya. Caranya waktu di Yosua adalah kamu keliling 7 kali. Kamu memuji-muji Tuhan. Tapi saudara tahu Tuhan selalu punya cara yang beda-beda, betul? Pada awalnya Tuhan kasih Joshua the word of God. Dan waktu mereka kelilingin 7 kali, saudara. Waktu kelilingin pertama kali, sebenarnya the word of God
itu sedang hancurin tembok pikiran di umat Israel. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai ke 7 kali. Waktu benteng itu runtuh di dalam pikiran orang Israel, tembok Jericho jatuh. Dan mereka masuk ke dalam sana. Dan kalau saudara baca firman Tuhan, setelah mereka masuk ke dalam Jericho, si Joshua bilang, oh suku ini kamu ke sana, suku ini kamu ke sana. Mereka menolak gak? Enggak sama sekali. Mereka langsung pergi dan berperang sendiri. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah hancurin penghalang di dalam pikiran mereka. So the wall of Jericho is just satu alat, satu kejadian untuk menghancurkan pikiran yang salah bangsa Israel. Tapi masalahnya kita gak pernah pakai firman Tuhan untuk hancurin yang salah. That's why, saudara, you need to study the word of God. Saudara gak bisa berdiam diri aja di tempat ini. Karena berdiam diri gak akan membuat kita berubah apa-apa, saudara. Kita harus terobosi cara pikir kita yang salah, saudara. Selalu pikir, dari mana pikiran ini? Dari Tuhan atau bukan? Kalau bukan dari Tuhan, cari yang kebenarannya seperti apa. Dan setiap kali, saudara kalau perhatikan benteng, saya rasa gak kebenaran Paulus bilang benteng, kubu. Karena benteng itu dibuat berlapis-lapis. Begitu banyak lapisan-lapisan pemikiran yang salah. Tahun lalu saya mengalami sama istri saya masa yang sangat menyebalkan. Kita ganti suster sampai berapa? 7 apa 6? Kita ganti suster 7 kali dalam waktu 2 bulan, saudara. 2 bulan, 3 bulan. Itu seperti neraka. Sebelum kita ganti-ganti suster ini, suster kita bertahan itu lumayan lama, 8 bulan. Dulu Mariska kita ngurus anak dari 0 sampai 1,5 tahun sendiri. Lalu datang suster yang 8 bulan, kami keenakan, saudara. Bisa pergi nonton bioskop, tinggalin anak aja sama suster. Kami masuk ke dalam zona nyaman. Itu saya masih WFH. Lalu tiba-tiba yang si 8 bulan ini PHP kita, padahal saya udah kasih THR lebih dari ini. Pikiran saya salah, pakai duit ternyata gak bisa ya. Dia gak balik, saudara. Dan kita ganti suster 7 kali dalam waktu 3 bulan. Dan akhirnya saya ajak ngomong si Mariska istri saya. Dan kita agree berdua, kita berdua udah jadi orang yang di zona nyaman. Gak mau ngurus anak, maunya lempar kasih suster. Akhirnya saya bilang sama si Mariska, udah gak usah cari-cari lagi. Itu makelar-makelar semua, bohong, penipu. Kita aja yang jadi suster. Gue kan masih WFH, gue akan main sama anak gue. Kalau perlu tiap hari gue beliin dia mainan baru biar gak bosen. Nah benar saudara, dia jaga pagi, siang, tukeran kita ya. Saya yang jaga gitu segala macam. Nah, itu terjadi berbulan-bulan sehingga anak saya jadi dekat sama saya. Anak saya jadi dekat sama Mariska. Dan setelah berbulan-bulan itu saudara, dan tiba-tiba kantor saya bilang saatnya return to office. Di situ saya baru ngerti kenapa Tuhan izinin ini semua. Dan saya bersyukur saya bisa berubah. Karena waktu return to office saya gak punya begitu banyak waktu lagi buat anak saya. Tapi karena saya mau jadi suster untuk beberapa saat lamanya, anak saya punya bonding yang luar biasa. Karena saya berubah, maka saya ketemu kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Saya akan close seperti ini, saudara. Ada perkataan, dream big, start small. Betul? Saudara pernah dengar quote itu? Dream big, start small. Kalau saudara bermimpi, kalau saudara berimajinasi, boleh gak bermimpi dan berimajinasi? Boleh, karena gratis, betul. Justru jangan sampai saudara tidak bermimpi. So if you imagine something new in your life,
If you want to dream something in your life this year, it's got to be super big. Saya kasih tahu. Kalau saudara hari ini memutuskan untuk membayangkan kehidupanmu yang akan datang, bayangkanlah yang sangat besar terjadi di kehidupanmu. Kenapa? Karena kalau itu nggak besar, saudara nggak akan butuh Tuhan. Justru karena impianmu besar, imaginationmu super big, imagination kamu harus bikin kamu takut. Your dream should make you wave takut. Supaya waktu saudara takut, saudara ke Tuhan. Tahun lalu saya kenal satu orang, gak lulus SD, gak lulus SMP, gak lulus SMA. Umurnya 39. Tapi dia punya segala sesuatu sekarang. Saya tanya sama dia, gimana caranya? Iya bro, dia bilang, dulu gue cita-citanya pengen jadi pembantu di Amerika. Karena katanya jadi pembantu tukang bersih-bersih di Amerika bisa sekolah di sana lama-lama. Tapi ke Amerika aja gak bisa, dia bilang begitu. Saya gak ceritain begitu banyak panjang dia punya kehidupan saudara. Tapi kuncinya cuma satu, dia bilang, saya orang yang suka bermimpi. Dia kenal Tuhan gak? Enggak sama sekali. Tapi karena dia bermimpi, dia imagine terus. Kan gratis, bermimpi kan gratis. Kalau enggak ya udah paling gue disebut penghayal tapi gue gak akan stop bermimpi. Katanya. Dan karena itu dia menjadi orang yang luar biasa. Ya, so your imagination should scare you. Harus bikin kamu takut, baru kamu ke Tuhan. Itu dream big, start smallnya seperti apa saudara? Kita biasa start with what we don't have. Tapi principle of the Bible selalu bilang, start with what in your hand. Saudara harus tahu itu. Oh iya saya pengen begini masa depan saya imagine begini. Oh artinya kalau ke sana saya butuh capital, saya butuh modal. Dan orang biasa langsung ngejarnya modal, betul? Ngejarnya what we don't have. Tapi firman Tuhan selalu bilang, start with what you have. And what you have apa? Yourself. Your mind. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau sesuatu yang baru, kamu harus ubah siapa? Dirimu sendiri. Lihat apa yang ada di tanganmu. Dan hari ini saya percaya saudara sudah di-equip dengan perubahan pikiran. Start with that. Ubah pikiranmu sehingga saudara akan transform. Dan apa yang seharusnya tadinya saudara pikir saudara harus cari, maka itu akan attracted to you. Jangan kejar apa yang saudara bisa attract. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri, saudara. Apakah itu finance, apakah itu kebahagiaan, apakah itu segala macam career. Jangan kejar yang itu bisa kejar saudara. Karena Tuhan bilang saudara adalah kepala dan bukan ekor. Kalau saudara mau jadi kepala, saudara harus ikutin kepala dari kepala namanya Yesus. Dan waktu saudara berubah menjadi seperti Yesus, apapun akan menjadi ekor dan mengikuti kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saya tutup dengan doa. Ya rada basyik kita kata-kata. Bapa, hambamu berdoa buat firman hari ini. Biar firman hari ini bukan jadi firman atau message yang bikin kami seneng atau gimana Tuhan. Tapi hambamu berdoa biar firman hari ini, biar jadi firman yang merubahkan kami. Biar anak-anakmu di tempat ini, jemaatmu semua di tempat ini, boleh mengalami yang namanya mind transformation. The renewal of how they think. Karena hambamu percaya saat mereka berubah cara pikirnya, tindakan mereka juga berubah. Habits mereka menjadi habits yang baru. Aku berdoa Tuhan, anak-anakmu di sini punya habits yang berasal daripada kerajaan Allah ya Tuhan. Dan biar habits ini membentuk kami menjadi satu karakter yang semakin serupa dengan Engkau.
Dan dengan seperti itu, maka ada destiny, sesuatu yang baru itu kau siapkan buat kami. Jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara adalah bagian daripada kami. Biar kami semua punya conviction untuk berubah, gak stay the same, tapi mengejar yang namanya perubahan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman ini pada tangan-Mu. Kembali kepadamu tidak akan sia-sia. Roh Kudus bekerja luar biasa pada kehidupan kami semua anak muda. In the name of Jesus Christ. Semua yang diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita. Dengan keadaan berdiri kita berdoa yuk untuk pemilu ya saudara-saudara ya. Kita berdoa untuk bangsa kita dan negara kita. Bapa kami datang kepadamu Tuhan membawa bangsa dan negara kami Indonesia di tahun ini bahkan di bulan depan yang akan menghadapi pemilu. Kami berdoa Tuhan. Kami mengucapkan shalom atas bangsa Indonesia. Kami mengucapkan berkat atas Indonesia. Biar kiranya ada kedamaian, ada prosperity, Tuhan, ada security. Kami berdoa Tuhan apa yang akan terjadi, biar Tuhan kiranya kehendak-Mu jadi. Supaya pemimpin yang takut akan Tuhan dan yang cinta akan rakyat Indonesia yang akan terpilih. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan berkati juga Pak Niko, Dr. Yanto, semua pemimpin-pemimpin rohani kami, orang tua rohani kami, Tuhan berkati mereka berlimpah. Supaya Tuhan Kau pakai mereka untuk memimpin kami supaya masuk semakin hari semakin masuk di dalam perkenanan akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk 2PM. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa di antara kami Tuhan. Dan kami rindu untuk melihat dan mengalaminya juga Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah Jehovah Nisi, Allah yang berperang bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dahsyat dan bisa melakukan yang luar biasa. Bahkan hamba berdoa Tuhan akan muncul orang-orang yang luar biasa. Diberkati Tuhan di marketplace. Diberkati Tuhan di dalam fields of their expertise Tuhan. Kami berdoa di dalam keluarga mereka. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak nursery Tuhan yang dilayani di belakang sana. Mereka akan tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut dan cinta akan Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang berbeda dengan anak pada umumnya. Bahwa mereka mengenal Roh Kudus sejak daripada saat mereka kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin.